Coba bayangkan Sabtu malam kalian yang tenang tiba-tiba pecah karena satu unggahan di Truth Social. Donald Trump baru saja menekan tombol panik global lewat ultimatum 48 jam yang benar-benar gila. Ini bukan sekadar gertakan politik biasa, tapi hitung mundur nyata menuju kiamat energi di Selat Hormuz. Bayangkan saja, Amerika Serikat mengancam bakal mematikan total seluruh saklar listrik di Iran kalau blokade tidak dibuka tanpa syarat. Namun, jangan harap Teheran bakal ciut begitu saja. Mereka justru membalas dengan ancaman yang bikin merinding. Jika Iran dibuat gelap, maka seluruh infrastruktur energi dan pasokan air bersih di kawasan Teluk bakal jadi sasaran empuk rudal mereka. Dunia sekarang sedang menahan napas kolektif. Ini bukan lagi soal pamer jet tempur di perbatasan, tapi pemicu krisis energi terbesar abad ini yang bisa bikin ekonomi global rontok seketika. Hari ini, kita akan bedah tuntas skenario Iran gelap total melawan Teluk lumpuh. Kita bakal kuliti seberapa mematikan strategi serangan asimetris Iran dan melihat apakah Trump benar-benar siap memicu perang infrastruktur besok pagi. Simak sampai habis. Karena narasi ini bakal membuka mata kalian tentang betapa dekatnya kita dengan ledakan besar di Timur Tengah. Pernah kepikiran nggak? Gimana cara bikin satu negara besar lumpuh total tanpa harus kirim satu pun tank ke sana? Jawabannya simple tapi ngeri. Cabut kabel utamanya. Inilah yang kita sebut sebagai operasi blackout. Trump sadar betul kalau invasi darat itu mahal, berisiko, dan bakal memicu kritik tajam. Jadi dia pilih jalan pintas yang jauh lebih licin. Targetnya bukan barak militer atau gudang peluru, tapi jantung kehidupan rakyat. PLTU Damavand dan Shahid Rajai. Bayangkan kalau dua raksasa energi ini hilang dari peta. Dalam hitungan jam, Iran bakal mengalami kolaps sistemik. Bukan cuma soal gelap gulita di malam hari, tapi rumah sakit bakal lumpuh, industri berhenti, dan jaringan komunikasi, termasuk internet, bakal mati total. Di sini cerdiknya, Trump sebenarnya lagi main psikologi massa. Dia mau bikin rakyat Iran frustrasi karena kebutuhan dasar mereka hilang, lalu ujung-ujungnya memicu kerusuhan domestik yang hebat. Ini strategi perang tanpa tentara yang sangat taktis sekaligus brutal. Dengan mematikan saklar listrik, Trump berharap Iran bakal hancur dari dalam sebelum rudal pertama benar-benar mendarat di markas militer mereka. Nah, kalau kalian pikir Iran bakal cuma duduk manis nunggu saklar listrik mereka dimatikan, kalian salah besar. Respon dari Komando Pusat Khatam Al-Anbiya itu benar-benar di luar nalar. Mereka nggak main-main dengan prinsip mata ganti mata. Strateginya cerdik sekaligus ngeri. Mereka nggak bakal buang-buang peluru buat nyerang kapal induk AS yang dijaga ketat. Alih-alih begitu, mereka bakal incar urat nadi sekutu Amerika di seluruh Teluk. Bayangkan, rudal Iran nggak menyasar pangkalan militer, tapi langsung ke fasilitas desalinasi air minum di UEA. Kalau itu hancur, jutaan orang di sana bisa mati kehausan dalam hitungan hari, karena nggak ada sumber air alami. Belum lagi kilang minyak raksasa di Saudi dan pusat data canggih di Qatar yang jadi incaran. Ini bukan lagi soal siapa yang punya jet tempur paling keren, tapi soal siapa yang paling tahan hidup tanpa air dan listrik. Iran pengen bilang ke dunia, kalau kami harus gelap, maka kalian semua harus mati kehausan. Ini benar-benar perang asimetris yang bikin Washington pusing 7 keliling, karena taruhannya bukan cuma tentara, tapi nyawa jutaan warga sipil di kawasan Teluk. Bayangkan Selat Hormuz itu ibarat leher bagi ekonomi dunia. Kalau dicekik sedikit saja, napas pasar global langsung tersengal-sengal. Nah, hampir sebulan blokade ini berlangsung, dan hasilnya, pasokan minyak dunia macet total. Inilah kartu truf Iran yang bikin Washington benar-benar panik sampai Trump harus mengeluarkan gertakan sekeras itu di media sosial. Iran sendiri santai saja bilang kalau mereka cuma menutup akses buat kapal-kapal musuh. Tapi bagi Amerika, ini bukan sekadar urusan kapal, melainkan deklarasi perang terhadap perdagangan bebas internasional. Disinilah letak perdebatan hukum yang seru tapi ngeri. Iran merasa punya kedaulatan penuh atas wilayah perairannya, seperti pagar rumah sendiri. Sementara AS ngotot,
kalau selat ini harus diinternasionalisasi agar bebas dilewati siapa saja. Kalau blokade ini tetap kokoh, Selat Hormuz bisa beneran jadi lubang kubur buat hegemoni Amerika di Timur Tengah. Bayangkan, kekuatan adidaya yang dibangun puluhan tahun bisa rontok cuman gara-gara satu jalur sempit yang dikuasai Iran. Cerdik banget kan? Tapi taruhannya ya itu tadi, kestabilan dunia yang lagi di ujung tanduk. Pernah nggak kalian lihat sahabat paling setia tiba-tiba ragu saat diajak maju ke medan tempur? Nah, itulah posisi sekutu AS sekarang. NATO yang biasanya kompak, tiba-tiba jadi sangat lambat responnya. Eropa dan Jepang bukannya nggak setia, tapi mereka sadar betul konsekuensi logisnya. Kalau perang infrastruktur ini benar-benar pecah, harga minyak dunia diprediksi bakal melesat ke angka gila, menembus $250 Amerika Serikat per barel. Itu artinya kiamat ekonomi instan bagi negara-negara industri. Kondisi di lapangan bahkan lebih mencekam bagi negara-negara teluk seperti UEA dan Qatar. Fasilitas desalinasi air dan pusat data mereka yang canggih kini sudah masuk dalam bidikan rudal balistik Iran. Mereka tahu, sekali Trump benar-benar menekan tombol perang, yang hancur bukan cuma markas militer, tapi seluruh nadi kehidupan sipil mereka. Dunia ternyata benar-benar tidak siap menghadapi skenario total infrastructure war yang dipicu oleh gertakan Trump ini. Alhasil, barisan ketakutan pun terbentuk. Banyak sekutu yang mulai menjaga jarak karena mereka ogah ikut tenggelam dalam ambisi perang yang taruhannya adalah kelangsungan hidup bangsa mereka sendiri. Cerdas secara taktik tapi dampaknya ngeri banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita benar-benar berada di ujung tanduk. Bayangkan, cuma tersisa kurang dari 24 jam sebelum dunia membuktikan apakah ultimatum Donald Trump ini cuma gertakan art of the deal atau awal dari kiamat energi global. Besok pagi, semua mata bakal tertuju ke Selat Hormuz. Pertanyaannya cuma satu, apakah Iran bakal melunak dan membuka blokade, atau mereka memilih adu mekanik infrastruktur yang bisa bikin ekonomi dunia rontok seketika? Jujur saja, kalau diplomasi di balik layar gagal dalam beberapa jam ke depan, peta kekuatan di Timur Tengah nggak akan pernah sama lagi. Kita bukan cuma bicara soal harga bensin yang bakal selangit, tapi soal pergeseran tatanan dunia yang bisa berubah total dalam semalam. Kita sekarang sedang menyaksikan sejarah yang ditulis dengan tinta hitam minyak bumi. Sangat kental, gelap, dan penuh risiko. Jadi, jangan sampai lengah dan pantau terus. Perkembangannya menit demi menit. Karena besok pagi bisa jadi titik balik yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Menurut kalian, Trump berani tekan tombolnya nggak?